Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Keeping Up with the Joneses tahun 2016. Ini film genrenya action komedi tentang misi agen rahasia gitu. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi cerita filmnya tuh gini. Ada sepasang suami istri bernama Karen dan Jeff. Mereka lagi ngantar dua anaknya yang masih bocah untuk pergi camping. Pas mereka balik ke rumah, mereka tengok ada tetangga baru yang mau pindah ke komplek mereka. Tampaknya sih orang kaya. Soalnya mereka beli rumah itu nggak survei-survei dulu dan beli cash pula gitu ya kan. Jadi si Karen dan Jeff jadi kepo lah. Siapa sih tetangga baru itu? Habis itu dikasih lihat si Jeff ini kerja di MBI. Semacam perusahaan teknologi roket gitu. Dia kerjanya sebagai personalia yang tugas utamanya tuh kayak psikiater karyawan. Kalau si Karen, dia kerjanya di rumah, desainer interior bangunan. Waktu si Karen lagi kerja, tertengok dia. Rupanya si tetangga baru sudah nyampe di rumah baru mereka. Dia pun kagum nengok mereka berdua cipokan mesra di luar ya kan. Si Karen langsung ngirim foto kemesraan mereka ke HP si Jeff. Kagum juga dia lihat foto itu. Pulang kerjalah si Jeff ini ya kan. Nggak taunya ternyata si tetangga baru itu lagi berkunjung ke rumah si Jeff. Lagi bertamu mereka ini ceritanya. Pengenalan diri sebagai tetangga baru. Ternyata mereka berdua ini pasangan yang baru kawin. Yang cewek namanya Natalie, kalau cowok namanya Tim. Alah jelek kali namanya. Kerubah aja lah ya jadi Tom namanya. Tak hanya bertamu, mereka juga ngasih cenderamata lampu hias ke Karen. Senang lah mereka ya kan, dapat tetangga baru yang baik hati. Habis itu besoknya ada acara makan-makan di komplek mereka. Rame lah di sana. Pokoknya pada ngumpul semua orang komplek. Di sana si Tom lagi cerita-cerita tentang pengalaman cintanya. Banyak orang yang dengar dia. Pas dia mau minum bir kan, dia buka tutup botolnya pakai jari. Mantap kali sih kawan, pikir si Jeff. Dicoba dia lah ya kan, kayak gitu juga. Pas dicoba, jebret, muncrat darah dari tangannya. Karena pecah kepala botol dibuat si Jeff. Sosokan mau niru pulanya. Habis itu di sana ada bapak-bapak lagi ngumpul main lempar panah ya kan. Ada satu bapak namanya Dani. Sombong kali dia, mentang-mentang jago mainnya ya kan. Datang si Natalie mau coba main itu. Si Dani ini malah sok ngajarin kayak mana cara ngelemparnya. Rupanya pas si Natalie lempar anak panahnya, cup, 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 nempel semua ke lubang tengah papannya itu. Tepuk tangan lah orang di sana karena mantap ditengok mainnya. Waktu malam hari, nggak taunya si Natalie ini datang ke kantor MBI tempat kerja si Jeff. Dia nyamar jadi cewek Prancis gitu, yang minta tolong sama satpam di sana buat perbaiki mobilnya yang lagi mogok. Rupanya itu pengalihan supaya si Tom bisa masuk ke gedung MBI. Kemudian si Tom masuk ke ruangan kerja si Jeff. Dia mencari sesuatu di komputernya. Nggak tahu entah apa yang dicari dia. Udah gitu ya kan, si Karen terbangun dari tidurnya karena ada sekejap cahaya mobil yang masuk ke jendela kamarnya. Penasaran lah dia. Pas ditengok, rupanya si Tom dan Natalie baru pulang entah dari mana. Jadi curiga dia sama tetangga baru itu. Karena pulang malam-malam sambil bawa koper. Kayak penjahat di film-film pikirnya. Besoknya si Tom ngajak si Jeff buat makan-makan ke restoran Cina. Di sana si Tom sengaja dibuat mabuk dengan dikasih makan daging ular dan bir ular. Tujuan si Tom, dia mau ngorek-ngorek informasi tentang kantor si Jeff biar dikasih tahu rahasianya. Pas mereka lagi makan, itu kepala ular yang mereka makan masih hidup. Tiba-tiba tergigit lah tangan si Jeff. Panik lah orang itu ya kan. Si Jeff yang udah mabuk santai kali mukanya. Untung aja si Tom langsung menyuntikkan penawar racun ularnya. Jadi si Jeff pun selamat. Di tempat lain, si Karen lagi sibuk browsing-browsing. Kepoin siapa sebenarnya Tom dan Natalie. Habis itu, dia sampai pakai teropong mata-mata punya anaknya buat mantau keadaan rumah tetangga barunya itu. Rupanya dilihat dia kalau si Natalie ini lagi mau pergi bawa koper lagi. Makin kepo lah si Karen. Langsung dibuntuti kemana si Natalie ini pergi. Si Natalie ini pergi ke kafe. Di sana ditengok si Karen. Kalau dia lagi melakukan transaksi pertukaran buku. Gak tahu buku tentang apa. Dan sama siapa dia tukar buku itu. Habis itu si Natalie pergi ke mall tempat jual pakaian dalam. Diikuti tetap sama si Karen. Si Natalie ini beli BH sama sempak, abis itu ke kamar ganti. Ikutan juga si Karen.
ngambil C4 dan BH. Asal-asalan diambilnya, biar bisa buntuti ke kamar ganti ya kan. Waktu nyari kamar di mana si Natalie nyoba daleman, rupanya kegap si Karen. Udah tahu rupanya si Natalie ini kalau dari tadi dibuntuti. Tapi si Karen ngeles, mau nyoba BH dan sempak baru juga katanya. Ya si Natalie pura-pura percaya aja. Habis itu dia bantuin si Karen milih daleman biar si Karen tampak lebih seksi. Balik lagi ke tempat si Tom dan Jeb tadi. Setelah kejadian digigit ular, si Jeb pun berterima kasih dengan ngajak Tom bermain terbang-terbangan terjun bebas. Senang-senanglah mereka di sana. Jadi akrab hubungan mereka berdua. Karena udah malam, baliklah si Jeb ke rumahnya ya kan. Pamer dia ke bininya kalau tadi dia main terbang-terbangan terjun bebas sama si Tom. Tapi si Karen nggak peduli dengan hal itu. Dan si Karen dengan pedenya langsung berdiri dan buka bajunya. Tada! Rupanya si Karen mau pamer dengan lingerie baru yang dia beli tadi dengan si Natalie. Ya pasti sange lah si Jeb nengok yang kayak gitu. Langsunglah disosor istrinya itu. Tapi karena terlalu agresif, si Jeb sampai nendang lampu hias yang dikasih Tom waktu itu. Pecahlah lampu itu. Si Karen langsung ngecek lampu yang pecah itu. Dan dia nemukan semacam benda aneh di dalamnya. Sadar dia kalau itu adalah alat penyadap. Pura-pura lah mereka itu kayak lagi ngewe ya kan, supaya nggak curiga si Tom dan Natalie pikirnya. Dari sini semakin curiga si Karen kalau memang ada yang aneh dengan tetangga barunya itu. Tapi si Jeb bilang nggak perlu panik. Karena Tom dan Natalie lagi pergi makan malam di luar. Karena tahu hal itu, mereka berdua kemudian mengendap-endap masuk ke rumah tetangga baru itu untuk cari tahu apa yang ada di dalam rumahnya. Pas masuk ke kamarnya, ternyata memang betul kalau ada yang aneh dengan tetangga baru itu. Di dalam kamarnya ada barang-barang aneh dan pas mereka ngecek komputernya, terkejutlah mereka kalau ternyata si Tom dan Natalie itu lagi ngincar perusahaan MBI dan di dalamnya juga ada data-data karyawan MBI. Karen pun jadi panik, tahu hal itu ya kan? Dan si Jeb yang panik juga langsung ngambil pulpen yang ada di sana buat nyatet nama-nama karyawan yang sedang diincar mereka. Rupanya pulpen yang diambilnya itu adalah senjata bius. Nggak sengaja kena muka si Karen pula. Dan si Karen kemudian mendadak langsung pingsan. Tahu kalau si Tom dan Natalie udah pulang, si Jeb pun langsung gendong istrinya buat kabur dari sana. Karena buru-buru, nggak mikir lagi kalau kepala si Karen pun udah terantuk ke pintu. Sampai diseret-seret karena saking paniknya itu. Ya akhirnya si Jeb dan Karen berhasil keluar tanpa ketahuan mereka. Awalnya si Tom dan Natalie nggak curiga kalau rumah mereka udah dimasukin. Pas mau ngewek orang itu ya kan, ketengok si Natalie, senjata pulpennya udah terjatuh dan nggak ada lagi peluru bius di dalamnya. Jadi panik lah orang itu karena penyamaran mereka udah terbongkar. Besoknya si Jeb langsung ngadu sama Carl, bagian keamanan perusahaan. Kalau ada orang yang mencoba mencuri data kantor mereka, si Jeb pun ngasih alat penyadap yang dia jumpa di lampu hias malam sama Carl. Waktu si Jeb perjalanan pulang ke rumahnya, si Carl tiba-tiba nelpon, ngasih tahu kalau ternyata alat yang dia kasih tadi setelah diselidiki ternyata betul-betul alat penyadap. Dan mereka janjian buat ketemuan untuk ngobrol masalah itu besok. Pas lagi teleponan, tiba-tiba Tom ada di tengah jalan. Mendadak terkejutlah si Jeb. Di situ Tom ngasih tahu Jeb kalau rumahnya barusan dimasukin pencuri dan mengancam Jeb soal hal buruk bakalan terjadi kalau kepercayaan itu udah hilang. Jadi nggak percaya si Tom ini sama si Jeb lagi. Si Jeb ya panik dan berpura-pura nggak tahu maksud dari omongan si Tom. Dia langsung buru-buru ke rumahnya. Besoknya sesuai dengan janjian dengan Carl, Jeb datang membawa juga Karen bersamanya. Pas mereka mau ngomongin masalah keamanan perusahaan, tiba-tiba aja kepala si Carl ditembak oleh seseorang. Si Jeb dan Karen pun terkejut lah, panik karena melihat si Carl udah mati. Mereka juga ikut ditembakin dan kemudian mereka berondok di belakang mobil. Pas mereka lagi ditembakin, tiba-tiba aja si Tom dan Natalie datang ke sana. Mereka ternyata datang untuk nyelamatin si Jeb dan Karen. Walaupun ya mereka harus dipaksa dulu biar mereka percaya untuk masuk ke mobil. Habis itu aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Mobil mereka dibuntuti. Tapi pada akhirnya mereka bisa mengatasi itu semua dengan diakhiri dengan ledakan. Buam! Loloslah mereka dari penjahat-penjahat itu kan. Setelah aksi tembak-tembakan, habis itu mereka langsung makan. Macam gak ada kejadian. Si Jeb yang masih panik kemudian ngasih pertanyaan ke mereka. Walaupun awalnya mereka nggak mau ngasih tahu, tapi akhirnya si Tom buka mulut. Kalau ternyata ada orang yang menggunakan komputer kantornya untuk melakukan kejahatan, untuk menghancurkan Amerika.
Makanya si Tom dan Natalie menyadap rumah mereka untuk mencari informasi siapa pelakunya. Habis makan, mereka kemudian balik ke rumah mereka masing-masing. Tapi hal tidak terduga pun terjadi. Pas si Tom dan si Natalie udah masuk ke rumah, tiba-tiba aja rumahnya meledak dan rumahnya hancur terbakar. Pemadam kebakaran dan polisi tiba di TKP untuk periksa kejadian di sana. Di malam itu, karena mereka takut diburu sama penjahat yang tadi siang lagi, si Jeff dan Karen pun jadi panik dan buru-buru packing untuk kabur dari sana. Namun saat mereka lagi sibuk packing, tiba-tiba aja rumah mereka mati lampu. Ya ketakutan lah orang itu. Dan mereka kemudian berjalan hati-hati ke bawah untuk memeriksa sekring rumah. Saat mereka ngidupin sekringnya, ternyata di sana sudah ada si Tom dan Natalie. Rupanya mereka selamat dari ledakan itu. Dan nampak juga mereka sedang menyandera si Danny sama istrinya. Ternyata pelaku kejahatan yang melakukan penyelundupan di kantor FBI adalah Danny. Danny menyelundupkan microchip untuk dijual ke pedagang senjata internasional yang bernama Scorpion. Saat si Natalie menginterogasi Danny agar buka mulut mengenai Scorpion, tiba-tiba aja telepon Danny berbunyi. Dan Jeff kemudian mengangkatnya. Ternyata yang nelpon itu si Scorpion, dan dia mau ketemuan untuk transaksi microchipnya. Setelah buat janjian ketemu di mana, jadi akhirnya si Jeff dan si Karen lah yang pergi untuk menggantikan Danny dan istrinya. Habis itu si Jeff dan si Karen dipakaikan pakaian agen rahasia. Mereka kerjasama buat nangkap si Scorpion. Setelah selesai, si Tom dan Natalie pergi duluan ke hotel buat persiapan misi. Di rumah, si Jeff nengok istrinya bahenol kali ya kan. Sange lah dia. Karena masih ada waktu dipikirnya, mereka berdua akhirnya menyempatkan diri untuk ngewek dulu. Si Tom yang udah pasang alat mikrofon mini di dasinya, ya kedengaran lah suara ngewek mereka. Tapi dalam hitungan detik, si Jeff dan Karen udah selesai. Mereka ngewek mode flash. Habis itu sampailah mereka di hotel tempat janjian dengan si Scorpion. Di atas gedung, si Tom dan Natalie memantau pergerakan mereka. Akhirnya ketemulah mereka dengan si Scorpion. Dengan cepat mereka melakukan transaksi jual beli microchipnya. Sah. Tapi tak disangka, waktu si Jeff dan Karen mau pergi, penyamaran mereka mendadak terbongkar karena bola mainan si Jeff yang terjatuh. Dan si Scorpion akhirnya tahu kalau itu semua adalah jebakan. Tom dan Natalie kemudian bergegas menolong mereka dan masuk ke tempat itu dengan menjadi sandera. Si Natalie kemudian kode-kodein si Karen untuk ngambil pisau yang ada di belakangnya. Setelah diambilnya, si Karen kemudian mengalihkan perhatian si Scorpion dengan cara mencipuk bibir si Natalie. Pas lagi kayak gitu, dikasihlah pisaunya sama si Natalie. Habis itu dengan cepat si Natalie langsung melemparkan pisaunya ke anak buah si Scorpion, yang membuat anak buahnya itu jadi asal-asalan tembak. Tom dan Natalie langsung memanfaatkan situasi itu. Kemudian terjadilah tembak-tembakan di dalam kamar. Jeff dan Karen kemudian berpelukan sambil berondok mereka untuk menghindari dari adu tembak-tembakan itu. Setelah semua dihabisi sama Natalie dan Tom, mereka kemudian bergegas keluar dari hotel itu. Tapi mereka udah dikepung sama anak buahnya Scorpion. Si Tom kemudian nyuruh untuk keluar dari gedung dengan cara menerobos kaca dan terjun dari gedung itu. Dengan cepat dan sok jago, si Jeff langsung lari dan menerobos kaca itu. Tapi bukannya pecah, badannya langsung membal karena kacanya tebal kali. Si Karen dengan sok kerennya kemudian ngeluarin pistol dari BH-nya dan menembak kaca itu. Setelah pecah, Tom, Natalie, dan Karen kemudian langsung terjun bebas dari lantai tinggi itu ya kan, dan meninggalkan koper microchipnya di sana. Si Jeff ketinggalan di atas karena dia takut lompat dari ketinggian. Tapi karena digertak sama si Scorpion, akhirnya dia pun melompat terjun bebas dari sana. Pas si Scorpion ngambil koper microchipnya, tiba-tiba aja buam, meledaklah gedung itu. Ternyata kopernya itu sudah ditukar sama si Natalie dengan diisikan bom. Dan akhirnya misi mereka berhasil. Habis itu mereka berempat kemudian pulang naik taksi. Tapi karena misi telah selesai, akhirnya mereka berpisah. Tom dan Natalie pun pergi dengan mobil canggih mereka. Satu tahun kemudian, si Jeff dan Karen pergi liburan ke Maroko. Tak disangka, mereka jumpa lagi dengan si Tom dan Natalie di sana. Mereka nggak tahu kalau si Tom dan Natalie lagi melakukan misi dan sedang menyamar. Dan si Jeff pun mengacaukan penyamaran mereka. Kemudian si Tom menyuruh mereka untuk tiarap dan berondok
karena mereka mau melakukan tembak-tembakan. Habis itu mereka langsung melakukan misinya. Si Jeff dan Karen yang nengok itu pun jadi merindukan aksi mereka berdua. Film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Keeping Up with the Joneses tahun 2016. Kalau kalian lagi galau, nontonlah film ini, biar hati dan otak kalian terhibur. Dukung channel Cheers Project agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih, and cheers!